Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan Matias. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 5 dari database programming WSQL. Pertama, ada bagian pertama itu fungsi konversi. Ada tipe data. Ketika tabel dibuat untuk database, programmer SQL harus menentukan jenis data apa yang akan disimpan di setiap bidang tabel. Dalam SQL ada beberapa tipe data yang berbeda. Tipe data ini menentukan domain nilai yang dapat dimiliki setiap kolom. Untuk pelajaran ini kita akan menggunakan varchar 2, char, number, dan tanggal. Varchar 2 digunakan untuk data karakter panjang variabel, termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Nah, char ini digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang tetap, termasuk angka, strip, dan karakter khusus. Lalu ada angka digunakan untuk menyimpan data numerik panjang variabel. Tidak ada tanda hubung, teks atau data numerik lainnya yang diizinkan. Mata uang disimpan sebagai tipe data angka ini. Untuk tanggal digunakan untuk nilai tanggal dan waktu. Secara internal Oracle menyimpan data sebagai angka, dan secara default informasi date ditampilkan sebagai DD, MON, dan 4 digit tahun. Misalnya 23 Oktober 2013. Nah, untuk konversi tipe ini, server Oracle dapat secara otomatis mengonversi data varchar 2 dan char menjadi tipe data number dan date. Server ini mengonversi data number dan date kembali ke tipe data karakter. Hal ini diketahui sebagai konversi data implisit. Nah, konversi data tipe ini ada dua, yaitu implisit dan eksplisit. Meskipun ini adalah fitur mudah, fitur ini selalu yang terbaik untuk secara eksplisit membuat konversi tipe data untuk memastikan keandalan dalam penelitian SQL. Berikut adalah konversi data implisit. Dari varchar 2 atau char menjadi number, varchar 2 atau char menjadi date. Dari number bisa menjadi varchar 2 dan date menjadi varchar 2. Ada keempat fungsi konversi tipe data yang akan kita pelajari, antara lain mengonversi tipe data ke tipe data karakter, mengonversi tipe data angka ke tipe data karakter. Ada konversi tipe data eksplisit, dari karakter menjadi angka, dan angka bisa menjadi karakter. Lalu wujud dan tanggal. Lalu ada konversi tipe data karakter ke tipe data angka dan tipe data karakter ke tipe data tanggal. Yang pertama itu konversi data ke data karakter. Seringkali mengonversi data tanggal dari format default ini ke format lain ditentukan oleh yang lebih kita sukai. Fungsi untuk menjalankan tugas ini adalah to char, date column name, lalu for date, format model yang kita inginkan. Model format harus disertakan dalam tanda kutip, tunggal, dan peka huruf. Misalkan nilai data dari model format dengan koma. Semua elemen format tanggal yang berlaku dapat disertakan. Dapat menggunakan SP untuk mengeja angka, menggunakan TH untuk membuat angka muncul berurutan seperti ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Menggunakan elemen FM untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus 0 di depan pada output. Nah, tabel menunjukkan model format beda yang dapat digunakan. Ketika menentukan elemen waktu, pastikan jam, H, menit, MI, detik sebagai SS, dan AM atau PM juga dapat diformat. Nah, contoh output menggunakan model format berbeda. Kita coba jalankan ini di MySQL. Nah, di sini dia outputnya higher date non dd, nanti 2 digit itunya. Kita coba ini. Pastikan. Nah, dari sini hanya tidak ada 0 di belakang itunya. Lalu untuk ini, nah kita pakai DDTH, berarti di sini ada urutannya, urutan ininya, TH-nya 3 RD. Untuk ini tambahkan di sini dia langsung mon, tidak Jun. Nah, sini AGT disingkat dia. Kalau ini dia higher date-nya, kita menentukan ininya, kita jadikan huruf. Nah, minggu 17 berarti 17. Dan untuk ini kita menggunakan huruf semua untuk tanggalnya seperti ini. Nah, berikut adalah untuk waktu. Kita coba jalankan di sini. Ini yang normal, jam dan menit, dan jam segini. Lalu di sini ada AM/PM-nya. Coba di sini pagi yang di Indonesia. Lalu di sini kita menggunakan detik. Nah, di sini jam 8:06 24 detik.
Nah, selanjutnya itu konversi angka ke data karakter VARCHAT 2. Angka yang disimpan pada database tidak mengalami pemformatan. Ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal, atau pemformatan lainnya. Untuk menambah formatan, kita terlebih dahulu untuk mengonversi data angka ke format karakter dengan cara to char number lalu ke model formatnya. Fungsi SQL yang kita gunakan untuk mengonversi angka ke format data yang diinginkan adalah sebagai berikut. Nah, tabel tersebut mengilustrasikan elemen format tersedia untuk digunakan dengan fungsi to char. Nah, kita coba di sini. Jadi dia seperti ini dia outputnya. Nah, di sini bisa kita ganti select to char-nya, misalnya kita ubah alias kolomnya menggunakan di sini dia menjadi gaji karyawan. Kita coba jalankan di SQL. Ini dia gaji karyawan. Nah, bisakah kita mengidentifikasi model format yang digunakan untuk menghasilkan output berikut? Nah, berikut adalah jawabannya. Kita coba ini, kita jalankan. Kita mengkonversi dari 3000 ini menjadi dolar ini formatnya, jadi dia 3000 dolar. Lalu untuk yang ini kita coba jalankan. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, ini kita menggunakan koma. Nah, di sini ada dia pakai belakangnya pakai titik formatnya. Dan di sini dia diawali dengan 03 buah di sini format yang kita inginkan. Nah, seringkali mengubah string karakter ke angka lebih disukai. Fungsinya adalah sebagai berikut: to number karakter string baru format yang kita inginkan. Model formatnya adalah opsional, tapi harus dimasukkan jika string karakter konversi berisi karakter selain angka. Nah, kita tidak dapat melakukan penghitungan dengan data karakter dengan andal. Di sini select to number 320 99 number from 2 dan inilah hasilnya. Lalu konversi karakter ke angka. Kolom bonus termasuk data berisi 4 karakter, model format menentukan 3 karakter sehingga kesalahan dikembalikan. Dan di sini kita coba jalankan. Ada invalid number. Lalu select, jadi kita membuat codingannya seperti ini. Dan kita coba jalankan sekarang. Karena ini 3 karakter, ini kita coba dengan 4 karakter, pada bisa dijalankan. Nah, di sini kita coba ganti departemen ID-nya menjadi di sini kita coba ganti departemen ID-nya, misalnya kita ganti dengan 100. Nah, kita copy ininya bonus gaji misalnya, copy kita pastikan di SQL. Nah, tidak ada yang departemen ID-nya 100 yang memenuhi ini select last name ini, tidak ada yang dimana departemen ID 100 ini tidak ada hasilnya, outputnya tidak ada. Lalu untuk mengkonversi string karakter ke format tanggal, kita gunakan to-date karakter string format model. Konversi mengalami string karakter nilai non tanggal seperti 3 November 2021 dan mengubahnya menjadi nilai tanggal. Model format memberitahu server seperti apa string karakter. To-date November 3 2021 model YY akan menggunakan 3 November 2021. Kita coba jalankan dulu. Saat membuat konversi karakter ke tanggal, pengubah fx format tepat menentukan pencocokan tepat untuk argumen karakter dan model format tanggal. Dalam contoh berikut, perhatikan bahwa Mei 10 tidak memiliki ruang antara Mei dan 10-nya. Sini dia tidak ada spasi. Model format fx cocok dengan argumen karakter karena juga tidak memiliki ruang antara mon dan dd. Ini dia select to date Mei 10 99. Ini is convert from 2. Kita coba jalankan. Tidak valid. Nah, contoh ini kita bisa ubah ininya 999, misalnya di sini namanya itu
ubah misalnya. Kita coba jalankan di SQL. Nah, di sini dia tidak boleh di spasi ya. Nah, di sini dia diubah menjadi 10.05.1989 formatnya sesuai dengan format ini. Atau fx adalah tanda baca dan teks yang dikutip dan argumen karakter harus cocok untuk bagian sesuai dari model format persis, kecuali untuk case. Argumen karakter tidak boleh memiliki ruang kosong tambahan. Tanpa fx, several record memberikan ruang kosong tambahan. Data numerik dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan elemen yang sesuai dalam model format. Lalu ada format tanggal RR dan format tanggal YY. Semua data tanggal sekarang harus disimpan menggunakan tanggal 4 digit. Namun beberapa database lama mungkin masih menggunakan format 2 digit. Belum begitu lama sejak abadnya berubah dari tahun 1900 menjadi 2000. Sering dengan perubahan ini muncul kebingungan yang cukup besar apakah tanggal ditulis sebagai 98 ini kan ditulis sebagai 2 Januari 1998 atau 2 Januari 2098. Jika data dikonversi dari data karakter ke data tanggal hanya berisi 1 tahun 2 digit, mereka memiliki cara untuk menginterpretasikan data tanggal ini pada abad yang benar. Contohnya 7 Oktober 1995. Nanti kita coba ini, kita jalankan di SQL. Ini seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti juga. Misalnya di sini kita ambil select to date-nya Oktober misalnya 88 gitu. Ininya kita ganti jadi 13. Nama ininya tanggal lahir misalnya. Copy dan kita paste di sini. Nah, di sini dia tanggal lahir 13/10/2088. Karena dia menggunakan format YY dan bukan format RR. Tahun 2000 diberdasarkan sebagai 2095. Ini mungkin bukan maksud awalnya. Nah, jika yang digunakan dalam model format tahun tersebut langsung merujuk pada abad saat ini. Jika 2 digit tidak pada abad tersebut, kita akan menggunakan RR. Nah, ini kita coba gunakan RR. Kita jadikan RR, copy. Nah, di sini dia menjadi 1995. Nah, di sini kita coba ganti, misalnya angkanya menjadi ini 87, terus ininya jadi 13 atau terserah beberapa, tapi ini kita pakai RR. Ini jadi tanggal misalnya. Jalankan di SQL. Nah, ini dia. Karena kita pakai RR jadi 1987. Tahun digit saat ini diberdasarkan sebagai 95. Jika format tanggal disebutkan menggunakan format RR, lebih kecil dari nilai pengembalian memiliki dua kemungkinan bergantung pada tahun saat ini. Jika tahun saat ini antara 049, tanggal dari 049 berarti tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Jika tanggal dari 50 sampai 99, tanggal akan merujuk ke abad terakhir. Seperti ini dia tabelnya. Jika dua digit tahun saat ini adalah 0 sampai 49, nah, jika 2 digit yang disebutkan adalah 0 sampai 9, maka tanggal pengembalian merujuk pada saat ini. Jika 50 sampai 99 berarti tanggal pengembalian merujuk pada abad sebelum saat ini. Nah, jika tahun 2 digit tahun pada saat ini adalah 50 sampai 99 dan yang disebutkan di database adalah 0 sampai 49, maka tanggal pengembalian merujuk pada abad setelah saat ini. Dan jika 50 sampai 99, maka tanggal pengembalian merujuk pada abad saat ini. Nah, jika tahun saat ini 059, tahun 049 menuju ke abad berikutnya, yang tadi 59 menuju ke abad saat ini. Tabel di bawah memberikan beberapa contoh tentang bagaimana YY dan RR diinterpretasikan bergantung pada tahun saat ini. Tahun saat ini adalah 1995. Tanggal ditetapkan adalah 27 Oktober 1995, format RR-nya 1995 dan format YY-nya juga 1995. Dan berbeda jika di sini 1995, tanggal ditetapkan di sini adalah 27 Oktober 17. Maka dalam format RR dia akan menjadi 2017 dan format YY dan menjadi 1917, begitu seterusnya. Tapi ada aturan sederhana, itu contohnya ketika saya meminta database karyawan, saya menggunakan pernyataan berikut. Pernyataan menggunakan setiap baris dalam tabel. Saya tahu hanya ada beberapa karyawan di rekrut sebelum tahun 1990. Jadi kita menggunakan query seperti ini.
Kita coba jalankan langsung di sekarang. Nah, seperti ini. Lalu karena model format software-nya menggunakan YY dan tahun ini adalah tahun 2017, maka query menggunakan baris dengan higher date kurang dari 2090. Nah, di sini kita coba kita ganti operatornya, misalnya lebih besar dari ininya, kita buat dari 85. Kita coba jalankan di SQL kita, apakah ada hasilnya. Nah, tidak ada, berarti tidak ada yang higher date yang lebih besar dari tanggal ini. Nah, terminologinya itu adalah char, date, format tanggal DD, format sensitivity, FF, dan number. Lalu untuk bagian 2-nya itu fungsi 0. Tersebut adalah cara fungsi dievaluasi. Hingga kini kita telah menerapkan fungsi satu baris dan penyataan sederhana, namun dimungkinkan untuk membuat fungsi sarang dengan kedalaman berapapun. Nah, penting untuk mengetahui bagaimana fungsi sarang dievaluasi. Fungsi sarang mengacu pada satu hal yang terkandung di dalam hal lain, seperti telur yang berada dalam sarang. Contoh berikut adalah fungsi sarang. Proses evaluasi dimulai dari level terdalam hingga level terluar. Nah, ini kita coba jalankan di sini. Sini kita ganti dengan Jumat. Nah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita pastikan. Nah, ini adalah hasilnya. Cara fungsi deflasi. Langkah 1, tanggal sewa akan ditambahkan 6 bulan. Di sini tanggal sewanya ditambahkan 6 bulan, tanggal hire date-nya. Lalu tanggal 2, Jumat pertama setelah hari yang dikembalikan pada langkah 1 akan diidentifikasi. Lalu langkah ketiga, format tanggal default akan diformat untuk membaca dan menentukan tanggal yang dikembalikan oleh langkah 2 dalam format yang mirip dengan Jumat 18 Desember 1997. Dan akan muncul output di bawah nama kolom evaluasi berikutnya. Di awal kursus, istilah nol telah diperkenalkan. Nol adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditentukan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Akibatnya, kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain, karena kita tidak tahu apa nilai yang dimilikinya. Itu tidak sama dengan apapun, bahkan nol. Tetapi hanya karena itu benar-benar bukan apa-apa, bukan berarti itu tidak penting. Bayangkan pertanyaan seperti ini, apakah benar X sama dengan Y? Untuk menjawabnya, kita perlu mengetahui nilai X dan Y-nya. Nah, Oracle memiliki 4 fungsi umum berkaitan dengan penggunaan nilai nol. Keempat fungsi tersebut adalah NVL, NVL2, null if, dan queeless. Fungsi NVL. Fungsi NVL mengonversi nilai nol ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, baik tanggal, karakter, atau angka. Tipe data kolom nilai nol dan nilai baru harus sama. Fungsi NVL adalah FVL, expression 1 value that may contain null, yang mungkin berisi nol, dan ekspresi 2 adalah value untuk kita substitusikan untuk nolnya. NVL adalah nilai atau kolom yang mungkin berisi nol, nilai untuk menggantikan nol. Ekspresi 2 nya itu nilai untuk menggantikan nolnya. Query berikut menggunakan fungsi FVL dengan tipe data karakter. Nah, kita coba jalankan di SQL kita. Nilai nol digantikan dengan teks non. Nah, ini tidak bisa dijalankan. Kita lihat di sini nilai nol di sini berarti dia nol, gantikan non. Lalu kita tipe data kolom nilai nol dan nilai baru harus sama seperti yang ditampilkan dalam contoh berikut. Nah, di sini kita coba jalankan. Ini dia 2,3,2 outputnya. Kita coba ini. Nah, ini dia hasilnya. Kita masukkan kode ini. Kita dapat menggunakan fungsi NVL ini untuk mengonversi nilai kolom yang berisi 0 ke jumlah sebelum dilakukan perhitungan. Ketika kalkulasi aritmatika dikerjakan dengan 0, maka hasil akan 0. Fungsi NVL dapat mengonversi nilai 0 ke jumlah sebelum perhitungan aritmatika yang dilakukan untuk menghindari hasil 0. Nah, contohnya kolom commission PCT ini pada tabel karyawan berisi nilai 0. Fungsi NVL digunakan untuk mengubah 0 ke 0 sebelum perhitungan aritmatika. Nah, di sini dia nilai nolnya diubah menjadi 0 dulu, baru dia dihitung dengan matematika. Nah, di sini dia tidak bisa dijalankan. Kita lihat aja di sini. Ini adalah outputnya. Lalu fungsi NVL2, fungsi NVL mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Jika nilai pertama tidak 0, maka fungsi NVL2 mengeluarkan ekspresi kedua. Dan jika nilai pertama adalah 0, maka ekspresi ketiga akan dikembalikan. Nilai dalam ekspresi 1 dapat berisi tipe data apapun. Ekspresi 2 dan ekspresi 3-nya dapat berisi tipe data apapun kecuali long.
Tipe data nilai yang dikembalikan selalu sama seperti tipe data ekspresi 2, kecuali ekspresi 2 adalah data karakter, di mana tipe yang dikembalikan adalah voucher 2. Nah, fungsi NVL 2 adalah sebagai berikut. Ini dia sintaksnya. Cara mudah untuk mengingat NVL 2 adalah dengan berpikir jika ekspresi 1 memiliki nilai, jika ekspresi 1 adalah 0, ganti ekspresi 3. Fungsi NVL 2 ini menunjukkan penggunaan tipe data untuk ekspresi 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita coba jalankan di SQL kita. Nah, dia tidak bisa, ini kan di sini. Nah, kita lihat saja di sini outputnya, last name, slot key, salary 1.500, income-nya di sini 12.600. Sini ada ini infill 2-nya, nolnya dihilangkan. Lalu ada fungsi null if memandangkan dua ekspresi. Jika setara, fungsi mengembalikan 0, jika tidak setara, fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Fungsi null if adalah sebagai berikut: null if ekspresi 1 dan ekspresi 2. Nah, pada contoh berikut, null if memandangkan panjang nama depan dan nama belakang karyawan. Jika panjang keduanya sama, null if mengembalikan nilai 0. Dan sebaliknya, ekspresi 1 length dari first name dikembalikan. Kita coba jalankan di SQL. Ini dia tampilan ininya. Soalnya fungsi coalesce adalah ekstensi dari fungsi NVL, kecuali coalesce dapat menggunakan beberapa nilai. Kata coalesce secara harfiah artinya bergabung, dan demikianlah yang terjadi. Jika ekspresi pertama adalah 0, fungsi selanjutnya turun ke baris hingga tidak ada ekspresi 0 yang ditemukan. Tentu jika ekspresi pertama memiliki nilai, fungsi mengembalikan ekspresi pertama dan fungsi akan berhenti. Nah, fungsi coalesce-nya adalah sintaksnya sebagai berikut: ekspresi 1, ekspresi 2 sampai ekspresi ke n. Nah, berikut periksa pernyataan select berikut dari tabel karyawan yang ditampilkan di sebelah kanan. Jika karyawan memiliki nilai not null for commission PCT, ini akan dikembalikan. Sebaliknya, jika gaji memiliki nilai, akan mengembalikan gaji. Jika karyawan commission PCT dan gaji 0, kembalikan angka 10. Nah, kita coba jalankan di SQL kita. Nah, di sini. Istilah penting digunakan perjalanan data NVL, NVL 2, null if, dan coalesce. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, itu tentang ekspresi kondisional. Nah, cara fungsi definisinya itu proses pengambilan keputusan dalam pemrograman ini tidak jauh berbeda dari proses yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, terakhir kali kita harus membuat jenis keputusan if dan else. Jika saya menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum pukul 9, saya dapat menonton televisi. Nah, jika tidak, saya tidak dapat menonton televisi. Ini contoh if else-nya. Dalam SQL, pilihan seperti ini menunjukkan metode pemrosesan bersyarat. Mengetahui cara penggunaan pemrosesan bersyarat membuat pengambilan keputusan untuk mendapatkan data yang kita inginkan menjadi lebih mudah. Selanjutnya kita pelajari tentang ekspresi kondisional. Dua ekspresi kondisional adalah case dan decode. Kita telah mengetahui null if yang secara logis setara dengan ekspresi case, dan dalam case yang membandingkan dua ekspresi. Null if ini membandingkan dua ekspresi, dan jika dua ekspresi itu sama maka kembalikan 0. Jika tidak sama maka kembalikan ekspresi yang pertama. Ada dua rangkaian perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk menulis pernyataan SQL. Yang pertama itu pernyataan standar yang sesuai dengan ANSI ISO SQL 99. Yang kedua pernyataan milik Oracle. Dua rangkaian sintaks tersebut sangat mirip, tetapi ada beberapa perbedaan. Dalam kursus ini kita akan belajar menggunakan kedua rangkaian pernyataan SQL, tetapi sebaiknya kita menggunakan sintaks ANSI ISO SQL 99. Nah, case dan decode adalah salah satu contoh perbedaan ini. Case merupakan pernyataan sesuai dengan ANSI ISO 99 SQL 99, sedangkan decode adalah pernyataan milik Oracle. Kedua pernyataan mengembalikan informasi yang sama menggunakan sintaks yang berbeda. Nah, berikutnya adalah ekspresi case. Ekspresi case pada dasarnya melakukan pekerjaan pernyataan if dan else. Tipe data ekspresi case ada when, else harus sama. Sintaks untuk ekspresi case adalah sebagai berikut. Case, ini seperti ini dia sintaksnya. Lalu query tersebut akan memeriksa departemen ID. Jika 90, kemasukan manajemen. Jika 80, menghasilkan sales. Dan 90, menghasilkan it. Jika tidak, menghasilkan other departemen. Kita coba jalankan di SQL. Seperti ini dia hasilnya. Nah, fungsi decode mengevaluasi ekspresi dengan cara yang mirip dengan logika if dan else. Decode memberikan ekspresi ke setiap pencarian nilai. Sintaks untuk decode adalah sebagai berikut: decode kolom 1, expression, lalu result 1, dan seterusnya. Jika nilai default dihilangkan, nilai 0 didasarkan di mana nilai pencarian tidak cocok dengan nilai mana apapun. Nah, berikut adalah contohnya. Contoh sintaksnya kita jalankan langsung di SQL. Seperti ini. Query ini menggunakan hasil yang sama seperti contoh case sebelumnya, namun menggunakan sintaks yang berbeda. Ini hasilnya sama, outputnya, cuma sintaksnya berbeda. Seperti ini dia sintaksnya. Kalau yang tadi dia when ini dan ini. Kalau yang ini decode departemen ID 90 dan manajemen, 80 sales, 60 IT. Nah, istilah penting digunakan pelajaran ini antara lain adalah case, ekspresi kondisional, dan decode.
Nah, sekian video pembelajaran bab 5 dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.